Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ekonomi Islam, sosialis, kapitalis, dan perbandingannya. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam mempunyai dua bagian, yaitu bagian yang tetap atau sabit yang berhubungan dengan prinsip ekonomi Islam yang disampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah. Bagian kedua ialah bagian yang berubah atau al-mutaghayyir. Pada bagian kedua inilah yang berkaitan dengan langkah-langkah praktis yang disampaikan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi Islam yang ada dalam Al-Quran. Prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, kebebasan individu. Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat keputusan yang dianggap perlu. Yang kedua, hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta walau dengan memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan masyarakat umum. Yang ketiga, ketidaksamaan ekonomi. Islam mengakui adanya ketidaksamaan antar individu, tetapi tidak membiarkannya menjadi luas. Islam mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batasan-batasan yang wajar, adil, dan tidak berlebihan. Yang keempat, kesamaan sosial. Setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai kegiatan ekonomi. Yang kelima, jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup. Tugas dan tanggung jawab utama bagi negara adalah menjamin setiap organ negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, distribusi kekayaan secara luas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada orang tertentu, dan Islam menganjurkan untuk mendistribusikan kekayaan kepada semua masyarakat. Yang ketujuh, larangan terhadap organisasi antisosial. Melarang semua praktik ekonomi yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat seperti penumpukan kekayaan, riba, pasar gelap, dan lainnya. Yang kedelapan, kesejahteraan individu atau masyarakat. Ekonomi Islam sangat mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan satu sama lain. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang menganut ekonomi pasar, dan dalam sistem ini mengakui adanya campur tangan yang tidak tampak dalam mekanisme pasarnya, sehingga tiap individu dapat melakukan kegiatan ekonominya dengan diakui kepemilikan pribadi. Prinsip dasar ekonomi kapitalis. 1. Kebebasan memiliki harta secara perseorangan, di mana setiap individu dapat memiliki harta secara perseorangan untuk membeli menjual hartanya yang dikehendakinya tanpa batas. Yang kedua, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Setiap individu dapat mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini tidak ada kebebasan bagi yang melakukan kegiatan ekonomi secara pribadi, namun kegiatan ekonominya dilakukan untuk kepentingan bersama. Prinsip dasar ekonomi sosialis. Yang pertama, pemilikan harta oleh negara, di mana hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Yang kedua, kesamaan ekonomi, menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Yang ketiga, disiplin politik. Untuk mencapai semua tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.